Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam Pak. hari ini kita ketemu kembali di pertemuan 15. Ini pertemuan terakhir di akhir tahun. Nanti kita minggu depan libur. Lusanya baru UAS. Oke, di pertemuan ke-15 ini kita akan bahas SQL server, import, dan export. Untuk slide di materi sudah saya postkan, dan juga untuk tugasnya saya ingatkan kembali untuk tugasnya segera bagi yang belum mengumpulkan segera dilengkapi tugasnya karena paling lambat sebelum UAS. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya ketika saya sedang mempresentasikan slide. Oke, selanjutnya di dalam pendahuluan. Jadi malam hari ini kita akan bahas SQL Server, import, dan export. Nah, import ini nanti biasa dilakukan kalau kita ingin memasukkan database dari versi yang lain. Misalkan Microsoft Office, kita ingin masukkan ke dalam SQL Server. Kalau yang SQL Servernya export, nah ini kita ingin bawa keluar. Misalkan dari SQL Server kita mau ke versi yang lain. Salah satunya contohnya ke versi Microsoft Access. Nah, nanti pilihannya bisa apa saja nanti bisa terlihat. Oke, jadi dua hal ini, import dan export, yang sering digunakan ketika ingin membackup ataupun ingin mengintegrasikan dengan database yang lain. Oke, lanjut. Nah, di awal di sini dibuka Microsoft SQL Server. Nah, di sini kita akan mencoba mengimport database ke SQL Server. Jadi di awal ini kita akan mencoba memasukkan database Access. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam SQL Server. Oke, sebelumnya akan saya buka SQL Servernya. Ini record juga, nanti recordnya akan saya postkan nanti di pertemuan ke-15 ini di kampus. Suara saya terdengar tidak? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Halo, suara saya terdengar tidak? Aman Pak, aman. Aman, Pak. Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya Pak, ada suaranya kok Pak. Halo? Di bapaknya kali ya? Mungkin bapaknya ini kali. Oke, terdengar ya. Oke. Kalau saya nyoba pakai wireless ini, takutnya suaranya nggak terdengar. Nah, ya, belum jalan.
Terlihat tidak server yang saya share? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Di awal di sini kita coba masuk ke tanpa password username-nya. Ini kok suaranya nggak ada suara kalian ya? Coba ada yang bicara dong, please. Iya, halo Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Halo, Pak. Halo, Pak. ini kita ngomong semua. Mungkin di bapaknya lagi error kan? Iya. Iya. Mungkin laptopnya kali error. Mungkin. Pak, bonus share berapa, Pak? Oke, saya tutup dulu wirelessnya. Suara kalian. Coba ada yang bicara, please. Tes. Ya, halo Pak. Oke, kedengaran. Halo Pak. Oke, sip. Aman. Oke, suara kalian tadi nggak kedengaran di saya. Oke, aman sekarang. Oke, saya lanjutkan. Nah, diawali di sini kita buka database-nya. Kebanyakan buka, saya tutup dulu. Oke, ada yang masuk. Banyak yang masuk. Oke, ini sudah. Ini saya tutup. Tidak saya gunakan. Oke, nah, ntar ada yang masuk. Oke, nah di sini kita coba yang pertama mengimportkan file. Nah, salah satunya nanti yang bisa kita importkan yaitu file access ke dalam SQL Server. Nah, di menunya, di slide-nya ini dengan cara klik kanan New Database. Jadi di sini kita buat wadahnya dulu. Nanti yang akan kita masukkan dari file luar ke dalam SQL Server, kita buat wadah yaitu nama database-nya apa. Yaitu klik kanan New Database. Jadi di sini database, klik kanan New Database. Misalkan namanya ini suka-suka kalian. Nah, ini ada contohnya, yaitu database namanya contoh. Oke, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul database contoh di sini. Nah, kalau kita cek, coba. Oke, nah di sini kita buat database-nya, wadahnya, misalkan contoh. Bentar, contoh udah ada belum sih? Oh, belum ada. Oke, klik kanan. Soalnya nanti kalau udah ada, dia nggak bisa double, harus salah satu, karena namanya harus unik. Klik kanan, New Database. Kemudian, bentar, ini supaya nggak terlalu berat, saya matikan dulu. Oke, rekamannya saya hide. Oke, nah muncul. Nah, kita berikan wadahnya namanya contoh. Kelihatan tidak tulisannya kecil ini? Halo,
Kelihatan tidak? Apa kurang besar? Ya? Kurang besar, Pak. Kurang besar. Oke, bentar. Kurang besar, Pak. Kurang besar. Saya gedein dulu. Nah, di sini klik kanan new database. Sekarang sudah kelihatan belum? Bagaimana? Sudah kelihatan lebih baik atau belum? Apa masih kecil? Sudah, Pak. Oke, sip. Oke, saya lanjutkan. Oke, database name-nya contoh, kemudian oke. Nah, di sini dia akan membuatkan wadah. Nah, contohnya seperti ini. Nama database-nya contoh. Namun isinya masih kosong, belum ada tabel satupun di sini. Nah, ini nanti sebagai wadah yang akan kita masukkan file dari luar ke dalam SQL Server. Ini pertama yang akan kita lakukan untuk mengimportkan file. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di dalam database wadah ini kita klik kanan, pilih task dan import data. Nah, dipilih database-nya, klik kanan, task, kemudian import data. Misalkan ada, oke, ini tampilan pertama, do not show. Ini cuma judulnya saja. Ntar ada yang masuk. Next. Kemudian ini data source-nya, data dari luar yang akan kita masukkan ke dalam SQL Server. Ada yang masuk lagi, ntar. Oke, saya lanjutkan kembali. Nanti akan muncul menu, ini judulnya Welcome to SQL Server Import and Export Widget. Salah satunya kita tadi mengklik import data, kemudian pilih next. Nah, di sini nanti akan kita tentukan nama file dari luar, filenya apa. Nah, di sini contohnya menggunakan Microsoft Access. Nah, sedangkan file-file apa aja yang bisa, ini bisa terlihat di sini dari Microsoft Access, Excel juga bisa, atau database dari SQL yang lain, misalkan versinya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kemudian ada juga dari Oracle ataupun dari SQL-nya native client. Nah, biasa dipakai native client ataupun server native untuk yang mobile. Nah, kita coba salah satunya Access. Nah, kemarin kan kita udah belajar Microsoft Access database-nya. Nah, sekarang kita coba mengimportkan dari Access ke SQL Server. Kemudian yang keduanya kita pilih browse filenya. Contoh filenya kemarin saya buatkan di project 13. Nah, project 13 ini kita buat Microsoft Access di bin, di the book. Nah, ini database 1.mdb. Open. Nah, kemudian apakah database access-nya ada password atau tidak? Kalau tidak ada password, kosongkan. Oke. Nah, kemudian ada yang advance di sini. Advance ini buat ngetes bener nggak sih bisa connect atau tidak dengan melakukan test connection. Nah, kalau misalkan tidak ada password atau apa, dikosongkan aja. Kemudian test connection. Nah, test connection sukses, berarti sukses nih, udah terhubung dengan database MDB. Nah, kemudian kita klik OK, baru kita pilih selanjutnya next. Nah, di sini mau kita masukkan ke dalam SQL Server.
Nah, kita pilih destination-nya. Nah, dari sini akses. Nah, destinasinya kita pilih SQL Server Native Client 11. Yang kita pakai ini server native client. Kemudian otomatis server name-nya juga kita menggunakan server name yang kita pakai di SQL Server. Nah, di sini ada yang menggunakan user password atau tidak. Nah, misalkan kita masih tanpa menggunakan user password, menggunakan Windows Authentic mode defaultnya. Kemudian database-nya nanti diisikan ke dalam wadah contoh. Ini setelah database yang lain. Kemudian kalau sudah, kemudian pilih next. Nah, nanti akan muncul menu specific table copy or query. Nah, kita coba next. Nah, ini apakah mengcopy semua isi data dalam database access nanti akan terlihat di SQL atau hanya menuliskan saja query-nya. Nah, biasanya kita copy data from one or more table or view. Jadi semua yang ada di akses itu bisa kita bawa 100% ke dalam SQL Server. Kemudian next. Nah, selanjutnya bisa terlihat di database Microsoft Access cuma ada satu tabel, namanya tabel login. Nah, kemudian next. Kemudian bisa lihat ada run package. Nah, ini harus dicentang. Jadi kalau misalkan belum dicentang run immediately, kemudian next. Nah, ini untuk proses complete widgetnya nanti terlihat atau tidak kalau sudah selesai di import. Klik finish. Nah, ini proses sudah mengimportkan data. Nah, sampai semuanya sukses. Kalaupun ada masalah nanti terlihat ada problem merah. Nah, itu bisa dilihat datanya apa, problemnya apa saja. Nah, di sini terlihat ada 3 row, 3 baris. Berarti isinya itu cuma ada 3 baris nih. Kalau kita klik, nah, ada di tabel login, ada isinya 3 baris, ada 3 data. Nah, kita pilih close. Nah, nanti bisa terlihat di tempatnya SQL Server tadi di tabel ini belum ada. Nah, kita klik kanan, refresh. Nah, refresh itu kita segarkan kembali, tabelnya sudah ada satu tabel. Kalau kita klik kanan, select, kita lihat isinya. Tadi saya bilang ada 3 baris, harusnya ada 3 baris data. Nah, ada 3 baris data kan, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, ini udah masuk ke dalam SQL Server database dari akses ke SQL Server. Proses untuk mengimportkan data. Nah, ini diawali dari specify table copy or query, kita pilih copy. Kemudian bisa terlihat nama-nama tabelnya di run immediately, kemudian klik next, kemudian klik finish. Nanti prosesnya berjalan sampai semuanya sukses. Kalau sudah di refresh, klik kanan, kemudian nanti akan terlihat datanya seperti itu. Oke. Ini untuk yang mengimportkan. Nah, yang berikutnya mengeksporkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut mengeksporkan data? Bagaimana? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa nggak? Simple. Halo? Halo? Gak ada yang jawab dari 36 orang. Mudah-mudahan bisa, Pak. Ya, kenapa? Mas Ilham Firdaus, gimana? Ada yang mau ditanyakan?
cukup. Oke, dan saya lanjutkan. Nah, yang bagian kedua yaitu export database. Nah, export ini dari SQL Server kita bawa keluar. Nah, contohnya nanti ada di dalam database SQL, kita bawa salah satunya ke database Access, dijadiin Access. Sebenarnya selain Access juga bisa ada jadiin Excel, ada bisa jadiin ke Oracle. Nah, nanti kita coba salah satunya ke Access. Nah, di sini kita perlu wadah juga. Wadahnya yaitu dari Microsoft Access. Karena satu produk yaitu produknya Microsoft. Jadi yang pertama kita pilih terlebih dahulu database yang ada di SQL Server. Nah, database yang mana? Ada yang T123, ini masih kosong. Siang login tadi, malam. Nah, ini ada malam nih. Isinya ada satu. Oke, ada satu tabel, kemudian juga ada satu data. Nah, yang data malam ini kita akan eksporkan ke dalam Access. Kemudian kita siapkan wadah juga untuk menampung data tersebut. Nah, contohnya misalkan database yang kita akan tampung, saya buat di folder. Nah, di sini pertemuan 15. Nah, di dalam pertemuan 15 ini saya buat buka Microsoft Access-nya. Jadi kita buat wadah dulu, kita buatkan nama database di Access, tapi isinya nanti dari SQL Server. Oke, pilih blank database. Kemudian kita tempatkan alamat yang penyimpanannya di mana. Dipilih, klik open folder. Kemudian kita arahkan project pertemuan 15. Nah, simpannya di sini. Namanya malam. Ininya kita pilih yang 2023, formatnya MDB. Oke. Sudah jadi, create. Nah, kita close. Nah, ini belum ada database satupun, belum ada tabel dalam database ini. Jadi kalau kita simpan, kemudian kita keluar, nah ini filenya sudah ada, malam.mdb. Ini kalau kita buka, tadi masih kosong, tidak ada satu tabel pun di sini. Oke, ya Pak, tutup aja. Oke, masih kosong. Nah, selanjutnya wadahnya sudah kita buat. Selanjutnya dari SQL Server kita eksporkan data. Misalkan malam ini, klik kanan, tas, export data. Nanti akan muncul jendela untuk import dan export wizard. Kemudian nanti klik next, akan muncul choose data source. Dipilih data source-nya, data sumbernya siapa. Nah, ini saya pilih native client 11 dari SQL Server. Kemudian tanpa password, langsung authentic, dan dari database data malam. Nah, di sini database-nya banyak. Nah, kita pilih salah satunya database malam. Oke, kemudian next. Nah, di sini destination-nya kita bisa arahkan mau ke Oracle, mau ke SQL Server, ataupun ke Access, ke Excel. Salah satunya kita ke Access. Nah, di sini tempatkan wadahnya tadi di mana yang kita buat, browse. Nah, di sini saya tadi buatkan pertemuan 15 malam.mdb. Oke, ininya nggak ada user passwordnya, aksesnya. Kalau klik advance, ini untuk pengetes. Nah, ini
pilih kosong, ada passwordnya, kita tes koneksi, berhasil. Oke, kemudian selanjutnya next. Nah, ini copy data from one or more table or view. Next. Nah, di sini di data SQL Server ada satu tabel namanya tabel login. Nah, ada satu tabel. Next. Nah, ini isi tabel ternyata ada dua kolom. Tabel login ini ada dua kolom, username dan password. Kemudian next. Dipilih run immediately supaya jalannya cepat. Next. Kemudian complete wizardnya kalau sudah selesai. Nah, kemudian baru klik finish. Prosesnya ini akan mengeksporkan data yang ada di SQL Server ke dalam Microsoft Access. Nah, ini informasinya copy to tabel login, hanya ada satu baris transfer. Nah, ini mengisinya dari SQL Server cuma ada satu baris. Kemudian klik close. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kalau kita cek periksa di dalam database aksesnya maram.mdb, nah ukurannya udah berubah, ada 212 KB. Kalau kita buka, klik kanan open. Nah, ini udah dibuatkan tabelnya, kolomnya, dan juga isi datanya sesuai yang ada di SQL Server tadi. Nah, udah ada kan? Kalau kita double klik, nah ini ada dua kolom, username, password. Datanya ada satu baris, Andi Rianto, sama seperti yang ada di SQL Server. Jadi yang tadi diawali dari klik kanan tas export data, kemudian nanti choose data source-nya dari SQL Server, database-nya, nama database-nya apa. Nah, ini slide-nya namanya rental, kemudian nanti destination-nya kita akan bawa, nanti akan disimpan di dalam akses dari SQL Server. Kemudian pilih next. Atau hanya meng-write query-nya, mendingan kita pilih yang pertama, yaitu untuk copy semua data yang ada di existing table. Kemudian next. Nah, ternyata ini ada dua tabel di situ, bisa terlihat di sini untuk select source, tabel, dan view. Kalau misalkan semuanya dicentang, berarti semuanya nanti akan datang ke dalam database yang baru. Kemudian klik next. Nah, ini terlihat juga dari masing-masing data tabel yang dibuat ada juga kolomnya, isi dari tabel tersebut. Kemudian klik next, diklik run immediately untuk proses selanjutnya dieksekusi. Nah, ini berupa jendela complete to wizard, sudah selesai semua settingannya. Klik finish, maka proses mengeksporkan data dari SQL Server ke Microsoft Access berlangsung sampai semuanya selesai. Klik choose. Kalau ada error, nanti ada error merahnya dan sebagainya. Nah, disitu akan kita coba nih buka dari wadahnya di Access yang sudah kita buat, ada tidak. Nah, ini bisa terlihat ada data dua tabel, di masing-masing tabel ada dua kolom, seperti itu. Jadi untuk rangkumannya untuk pertemuan 15 ini, bagaimana caranya kita mengimport dan eksporkan data dari SQL Server ke database yang lain, ataupun dari database yang lain masuk ke dalam SQL Server. Nah, di sini nanti kalian coba mengeksporkan database yang sudah dibuat menggunakan SQL Server yang pertemuan kemarin, itu dieksporkan ke dalam Access
untuk tugas pertemuan 15. Jadi untuk yang pertemuan kemarin 14 dibuat di SQL Server, tinggal mengeksporkan datanya ke dalam akses, kemudian aksesnya dipostkan di kampus biar saya bisa ngelihat kemarin tugas yang SQL Servernya bisa atau tidak, ada masalah atau tidak, seperti itu. Oke, selesai. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Saya mau nanya, ya. ini kelas setelah UAS. Jadi kan kita UAS tanggal 12, 13, 14 ya Pak. Iya, tapi untuk kelas ini nanti tanggal 12 hari Jumat jam habis maghrib jam setengah 7. Diharapkan kalian datang semua, nanti tanda tangan absen basah dan ambil soal pengerjaannya selama 1 minggu, kemudian jawabannya dipostkan di e-kampus. Bagi yang tidak datang nanti bisa ikut UAS susulan. 1 minggu setelah UAS selesai, itu UAS susulannya sudah saya aktifkan. Nah itu kan ada selang waktu seminggu Pak, itu dipakai buat UAS fakultas lainnya. Kita tuh susulannya di tanggal 19 atau tetap di tanggal 26? Nah, nanti di kelas saya ini tanggal 12 UAS biasa, selesai 1 minggu tanggal 19. Tanggal 19 otomatis aktif nanti di e-kampus untuk UAS susulan. Selesainya nanti di tanggal 26. Di 19 ya? Iya. Selesainya nanti di tanggal 26, akhir Januari bisa terlihat udah ada nilainya. Oh begitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Monggo silakan yang lain kalau ada mau ditanyakan. Jadi tanggal 12 kita UAS, diharapkan kalian datang nanti ke kampus, tanda tangan basah dan ambil soal. Soalnya nanti buat database diakses. Oke. Waktu pengerjaannya selama 1 minggu, nanti kalau sudah selesai segera dipostkan di e-kampus di pertemuan 16 UAS. Bagi yang tidak datang nanti bisa ikut untuk UAS susulan. UAS susulan nanti akan aktif di tanggal 19 setelah UAS biasanya selesai. Nah, UAS susulan juga sama, waktunya 1 minggu paling lambat sebelum tanggal 26. Itu juga nanti soalnya berbeda, tapi tetap menggunakan database akses. Kemudian nanti dipostkan di e-kampus. Nah, setelah tanggal 26 nanti di akhir Januari saya korek semua data absen, tugas. Di akhir Januari nilai sudah keluar, insya Allah. Kenapa Mbak Midori tepuk tangan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tanyakan kalau ada kesusahan, misalkan ada bingung di mananya, tanyakan. Ini bahasa pemrograman, jadi kalian tahu bagaimana cara memprogram, khususnya untuk menggunakan bahasa basic. Nah, nanti seiring berjalannya waktu banyak bahasa pemrograman yang lain, dan ini hanya database itu yang sisi luarnya. Nanti juga ada yang lebih masuk ke dalam, lebih terperinci tentang database sendiri. Jadi tidak berpengaruh ke dalam database-nya atau aplikasinya. Yang penting ketika kalian memprogram tahu bagaimana cara menggunakan bahasa pemrogramannya.
Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah, begitu kapanpun, kalian bisa tanyakan lewat WA. Insya Allah saya jawab. Nah itu tadi tuh Mas Ilham tuh sering tuh dia WA. Alhamdulillah bisa. Walaupun mungkin sedikit miskomunikasi atau apa namanya juga tidak secara langsung, tapi lewat chat, tapi insya Allah bisa terbantukan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugasnya untuk pertemuan 15 ini kalian mengerjakan kemarin di pertemuan 14 menggunakan SQL Server. SQL Servernya dieksporkan ke dalam Access. Hasilnya dari Microsoft Access dipostkan di kampus untuk tugas pertemuan 15 ini. Intinya kalian saya paksa untuk mencoba, silahkan. Kalau ada kesulitan tanyakan. Saya nggak punya akses Pak. Nah temennya bagi yang punya, nah bisa dipakai terlebih dahulu. Atau bisa diinstal untuk rekan-rekan sekitar untuk pembelajaran. Nah, setelah udah selesai bisa dihapus kembali. Atau bisa menggunakan langsung ya, kalau online tuh berbayar. Sekarang udah nggak ada yang gratis lagi. Monggo silakan Mas Indra MR. Ya Pak, saya nanya tadi lagi. Iya Setelah silakan. UAS itu kan Setelah UAS kita masih ada pembayaran di Februari ya. Nah itu kita masih ada materi atau udah berakhir Pak? Untuk semester 1 ini. Oke. Biasanya setelah UAS itu misalkan ada nilai-nilai yang kurang bagus, misalkan itu bisa ada namanya semester pendek. Nah nanti kalian bisa mengikuti semester pendek. Tapi kalau misalkan tidak mengikuti nggak usah bayar. Nah nanti biasanya Januari, Februari lagi nanti masuk lagi ke semester baru lagi. Nah semester gasal berarti semester genap nantinya. Biasanya itu kalau nggak di pertengahan Februari, itu di akhir Februari sudah masuk ke semester baru. Soalnya untuk UAS sendiri dimulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Januari. Nah itu berasa 1 bulan setelah itu. Nah di bulan Februarinya, baik itu pertengahan atau di akhir bulan Februari, itu sudah masuk ke semester baru. Biasa seperti itu Mas. Lancar-lancar biasanya kalau misalkan tergantung jadwal dari Kaprodi dan juga perumusan untuk MBKM kampus Merdeka. Kalau misalkan lagi digodok untuk kurikulumnya biasanya sampai bulan Maret. Nah Februari jadi dipakai untuk semester pendek. Jadi kadang-kadang semester pendeknya ada ataupun tidak ada. Atau sebut juga semester pendek itu semester antara, jadi pertengahan. Kadang ada jadi ganjil, kadang ada jadi genap. Nah, biasa digunakan untuk memperbaiki nilai biasanya. Tapi nggak tahu semester ini ada apa tidak, tergantung nanti kebijakan dari dekan, Kaprodi, dan manajemen dari Pelita Bangsa. Jadi secara umum perkuliahannya berakhir setelah UAS. Nah untuk selanjutnya itu nanti tergantung mahasiswanya ya Pak, memilih ikut semester pendek atau tidak. Iya. Atau nanti ada tidak ada semester pendek itu ya? Iya betul. Setelah UAS selesai maka berakhirlah semester itu. Nah, nanti ada pengumuman lagi apakah ada semester pendek ataupun tidak ada. Kemudian nanti dibuka untuk semester baru. Nanti ada pengumumannya biasanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Saya nyalain pasangin, mohon maaf gerah di sini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Jangan lupa untuk absen di kampus. Kalau bagian tadi masuknya tidak melalui klik online, bisa diklik untuk kehadiran. Tapi kalau misalnya dari kliknya online dari sini, otomatis nanti laptop peserta online akan masuk ke sini. Di sini terdetek ada 37 orang. Sedangkan di sini tadi ada berapa? 33. Oh, berarti ada sebagian yang keluar. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah malam hari ini. Ini dapat 42 menit, nanti akan saya share di kampus di pertemuan ke-15 di folder video. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan bisa WA ataupun email ke saya. Saran saya mendingan di WA supaya fast respon. Oke, kalau gitu saya stop untuk perekamannya.